saudara semua, jumpa lagi bersama saya di sini. Di sini kita akan sama-sama berbagi informasi tentang memberikan atau menyampaikan kebenaran. Nah, setiap manusia atau seseorang ketika dia menyampaikan kebenaran tetap banyak tantangan. Tantangannya datang dari mana? Dari teman-teman Lucifer. Yuk, mari kita ikuti selanjutnya. Gua Maria Fatimah dan Gedung Gereja Bahtera Kasih mengajak kita untuk dewasa dalam mendalami iman seperti kebenaran adalah kematian dan kebohongan adalah kehidupan. Kita tidak perlu takut untuk menyampaikan kebenaran, karena di dalam kebenaran ada kehidupan dan kebangkitan. Karena Kristus, Ia hadir untuk mengajarkan kita menyatakan keadilan. Kita tidak perlu takut untuk melawan kebohongan dan kejahatan. Seperti setiap orang yang memakai nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk kepentingan pribadi, jabatan, kedudukan, kehormatan, dan berpolitik dalam tempat-tempat ibadah ataupun perkumpulan ibadah di mana saja. Kita tidak perlu takut untuk melawan kebohongan atau kejahatan itu. Setiap orang yang mengungkapkan bahasa seperti aliran lain dan penyesatan, kita harus memahami bahwa zaman Yesus, banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus telah menyesatkan banyak orang, seperti Farisi pada saat itu. Padahal, sesungguhnya orang-orang yang berkata tentang penyesatan atau menyesatkan banyak orang itulah mereka sendiri. Seperti zaman sekarang ini, karena mereka takut kehilangan jabatan, kehormatan, dan kedudukan, karena sama sekali orang-orang ini tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kekuasaan, dan tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengeluarkan setiap kalimat penyesatan atau menyesatkan. Seperti kata Pilatus kepada Yesus, "Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau, dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Dan Yesus pun menjawab, "Engkau tidak memiliki kuasa apapun terhadap aku, jika kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Kita harus pahami dan mengerti bahwa dalam kebohongan dan di dalam kejahatan menyimpan kekayaan, kebohongan, dan kemunafikan. Karena kebohongan ini, ia takut akan kemiskinan. Akan tetapi dalam kebenaran, ia harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ia miliki adalah milik semua orang. Dan kita harus memahami bahwa dalam kematian ada kebangkitan dan kehidupan, sedangkan kebohongan akan berujung pada kematian. Maka harus dipahami bahwa kebohongan, kemunafikan, dan kejahatan tidak ada kebangkitan abadi. Oke, baik, tadi kita sudah sama-sama mendengar semua informasi atau penjelasan terkait dengan menyampaikan kebenaran. Nah, ketika kita menyampaikan kebenaran nih, pasti ada banyak tantangan, sekalipun ada badai, tidak perlu kita takut ya, karena sudah pernah tertulis, tidak akan membiarkan salah satu dombaku hilang daripadaku. Oke, sekelas informasi dari kami, dan masih tetap bersama kami di seputaran berbagi informasi. Aku dan kamu dan kita semua akan kembali ke tanah, dan kita akan mati.
dosa dan diterima di sisinya. Pernahkah kau sadar, hai manusia, dirimu terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah. Aku dan kamu dan kita semua akan kembali ke tanah dan kita akan mati. Bertobatlah manusia sebelum ajal menjemput. Mintalah pengampunanmu agar kau lepas dari dosa dan diterima di sisinya, dan diterima di sisinya. Pernahkah kau sadar, hai manusia, dirimu terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah. Aku dan kamu dan kita semua akan kembali ke tanah dan kita akan mati. Bertobatlah manusia sebelum ajal menjemput. Mintalah pengampunanmu agar kau lepas dari dosa dan diterima di sisinya. Pernahkah kau sadar, hai manusia, dirimu terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah. Aku dan kamu dan kita semua akan kembali ke tanah dan kita akan mati. Bertobatlah manusia
saja sebelum ajal menjemput. Mintalah pengampunanmu agar kau lepas dari dosa dan diterima di sisinya. Dan